Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, selama saya melayani 32 tahun lebih, masa suka dan duka pasti terlewati. Masa suka ketika ada yang ulang tahun, ketika menghadiri pernikahan, ketika ada yang syukuran anaknya sukses, ketika ada yang lulus ujian, ketika ada yang mendapat pekerjaan seperti yang dirindukan, dan seterusnya, dan seterusnya. Sementara yang sebaliknya, duka ketika ada yang sakit, ketika tidak tertolong dan harus berpulang, ketika ada yang kecelakaan dan korbannya cukup banyak. Jadi suka duka itu hal yang biasa. Yang menjadi tidak biasa adalah ketika kita selalu berhadapan dengan banyak kasus di mana kedukaan datang beruntun silih berganti seperti yang terjadi pada masa pandemi ini. Dan saya merasakan betapa nyesek di dada, betapa berat ketika kita kehilangan orang-orang yang dikasihi. Saya merasakan berat ketika ada seorang ibu kehilangan suami yang bekerja dan dia memiliki 3 anak kecil yang masih harus banyak mendapat perhatian. Saya nyesek di dada ketika ada seorang ibu yang satu persatu kehilangan anaknya. Dia sudah lanjut, sudah tua, dan pertama anaknya yang jadi pendeta, kemudian yang lain anaknya si kembar, kemudian satunya lagi, kembar satunya itu menyusul, dan si ibu merintih. Mengapa tidak aku yang dipanggil dulu? Saudara, banyak sekarang terjadi. Bahkan ada yang muda, ada yang sebaya dengan saya, bahkan lebih muda, ada yang lebih tua. Dan kita bisa menyaksikan betapa hilir mudik di jalan raya, suara seperti ini. Suara lengkingan sirine ambulan atau mobil jenazah. Saudara, masa kesusahan sekarang ini. Dan saya mengajak untuk RHI renungan hari ini dengan satu judul, di tengah masa kesusahan, apa yang perlu kita lakukan? Di tengah masa kesusahan, apa yang perlu kita lakukan? Saudaraku yang terkasih, RHI renungan hari ini dengan judul di tengah masa kesusahan sangat kontekstual, dan kita sedang menghadapi bahkan kecemasan. Kami juga merasakan hal itu ketika ada anggota keluarga yang tiada, lalu ada yang sekarang terpapar, ada lagi yang sudah cukup parah, ada lagi yang sebelah sana, ada lagi. Saudara, ini masa kecemasan dan kesusahan, dan ada 2 yang kita bisa buat, yaitu menghadapinya sendiri atau kita mengandalkan Tuhan. Menghadapi sendiri berarti kita mencari apa yang kita bisa buat, mengandalkan apa yang kita bisa punya, baik itu harta, kekayaan, dan pengaruh. Bersama Tuhan berarti kita memang berusaha, tapi kalau bersama Tuhan kita mengandalkan Tuhan. Bukankah Dia sang penentu kehidupan? Saudara-saudara, dan saya mengajak dalam RHI renungan hari ini, menghadapi kesusahan bersama Tuhan. Itu yang menjadi pokok perbincangan kita, dan semoga ini menjadi berkat buat ibu, bapak, dan saudara-saudara semua. Saya mengajak kita membaca bagian dari kitab Mazmur. Mazmur pasal 40. Mazmur 40 pada ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat.
Kita akan cermati bersama-sama Mazmur 40 yang demikian. Aku sangat nantikan Tuhan. Lalu ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihat dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Saya tambahkan ayat 5a. Mazmur 45a. Mazmur 40 ayat 5a. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, menaruh kepercayaan kepada Tuhan ini bukan soal sekedar agama. Menaruh kepercayaan kepada Tuhan ini bukan soal status dan spiritualitas yang lengkap, yang nampak. Menaruh harapan kepercayaan kepada Tuhan adalah sikap hati dan sebuah keputusan yang berujung pada pengharapan. Oleh sebab itu, di tengah masa kesusahan seperti Mazmur 40 ayat 5a, saya mengajak mari kita menaruh harap dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Menaruh harap dan kepercayaan kepada Tuhan. Seperti dikatakan oleh pemazmur, aku sangat menantikan Tuhan. Saudara, sahabatku yang ada di kota lain, bahkan di Indonesia, dengan pergumulan macam-macam, saya mengajak mari kita menantikan Tuhan. Sekarang saatnya menghayati kehadiran Tuhan bukan sekedar ritual, bukan sekedar melakukan syariat agama. Menghayati kehadiran Tuhan dengan hati, dengan spiritualitas, dengan arahan, dengan harapan dan keyakinan pada Allah. Dan ini saat yang tepat untuk saudara dan saya memperbarui relasi dengan Tuhan. Maka di tengah kesusahan, jangan mengandalkan diri saja semata, tapi lebih mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti tidak lepas kita berharap, tidak lepas kita memohon, tidak lepas kita menaruh percaya kita kepada Allah. Yang masih isolasi mandiri, saya tahu ada sangat banyak. Di tempat yang saya layani ada 16 kelompok dan 13 sudah terpapar COVID-19, bahkan varian baru Delta. Tak hanya itu, jumlahnya terus bertambah. Oleh sebab itu, saya mengajak mari kita menaruh harap kepada Tuhan. Kita ikuti protokol kesehatan, kita ikuti bagaimana menghadapi sakit penyakit ini dengan petunjuk tenaga medis yang kita terima. Istirahat cukup, makan cukup, hati yang gembira, dan seterusnya. Saya mengajak mari kita hadapi, dan saya tahu ini sangat berat karena ada di antara kita yang sudah kehilangan orang-orang yang kita kasihi, dan ini tidak mudah. Masa-masa kedukaan yang tidak mudah. Maka menaruh harap kepada Tuhan, menantikan Tuhan, dan meyakini pertolongan Tuhan menjadi bagian penting di masa seperti sekarang ini. Mazmur 40 ayat 2-5a menjadi perenungan kita dan perenungan ibu bapak dan saudara-saudara semua. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo mengajak di tengah masa pandemi yang penuh kesusahan ini, kita pupuk iman percaya kita, harapan dan keyakinan kita
kepada Tuhan. Dan kita memohon kekuatan dan penyertaan-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih dan setia, kami menggantungkan diri kepadamu. Kami berharap pada cinta kasih-Mu, dan kami percaya Tuhan menyertai kami. Oleh sebab itu, tolonglah ya Allah, kuatkan kami yang sedang isolasi mandiri, yang sedang pemulihan, yang terbaring sakit, bahkan yang sudah sepertinya putus harap. Kami mohon, jamahlah kami, dan pakai hamba-Mu, pakai juga para hamba-Mu lainnya, untuk saling menopang, meskipun dengan berbagai metode. Tuhan tolonglah. Dan kami meyakini Tuhan menolong, kami menaruh harap kepada Tuhan, dan kami menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Inilah doa kami ya Allah. Bila Engkau berkati dan kuatkan. Demi Kristus pengantara kami, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.